Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama, lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa Rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga, selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya akan ambil dari Kisah Para Rasul, itu ayatnya yang pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-28. Ini sebentar, mungkin share saya belum bisa masuk ya. Baik. Kisah Rasul pasal yang ke
17 ayat 28 dari terjemahan baru. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Ini adalah salah satu khotbah terbaik dari Rasul Paulus ketika beliau ada di Athena. Jadi Rasul Paulus sedang berada di kota Athena. Kisahnya itu di Kisah Rasul pasal 7 ayat 16 sampai 34, di mana kota Athena yang penuh dengan dewa-dewa, penuh dengan patung-patung, penuh dengan Allah yang begitu banyak yang tidak dikenal. Disitulah Rasul Paulus ada. Athena ini terkenal sebagai sebuah tempat yang dari dulu itu politeisme, ya. Dan Rasul Paulus ada di sana dan dia tertarik dengan satu altar di situ. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul secara keseluruhan perikop itu. Sampai Paulus itu menemukan banyak yang namanya altar aldio ignoto, artinya itu altar dari Allah yang tidak dikenal. Ya, berangkat dari itulah Rasul Paulus kemudian menyampaikan sebuah terobosan baru bahwa Allah yang hidup itu bukan Allah yang tidak dikenal. Ya, Allah yang hidup itu adalah Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Yunani, Athena itu di Yunani, adalah orang pada masa itu yang sangat mengagungkan intelektual. Kalau orang Yahudi meminta tanda. Nah, oleh karena intelektual, maka Paulus juga masuk dalam gagasan-gagasan teologi. Ya, termasuk akhirnya muncul sebuah kalimat tadi di ayat yang ke-28, di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Ini Rasul Paulus sebetulnya menunjukkan perbedaan. Allah mereka yang berupa patung tadi itu adalah Allah yang statis. Allah yang punya telinga tidak dapat mendengar seperti nubuatan Yesaya, punya tangan tapi tidak bisa bergerak. Pendek kata adalah Allah yang tidak hidup. Lalu Paulus mengatakan Allah yang dia beritakan adalah Allah yang berbeda. Dia itu Allah yang hidup. Dan lebih jauh ada sebuah kalimat luar biasa yang saya stressing pada pagi hari ini, Tuhan taruh, yaitu di dalam Dia juga, di dalam Allah yang hidup, di dalam Allah yang tidak mati itu, kita hidup katanya. Dan kita bergerak. Kemudian Paulus pinjam pengertian pada masa itu yang terkenal di Athena atau Yunani itu adalah para pujangga, filsuf. Maka beliau dengan sangat cerdik mengatakan seperti juga yang telah dikatakan oleh pujangga-pujangga, kita ini keturunan Allah juga, begitu ya. Jadi dari sana Rasul Paulus masuk penginjilannya dan mengatakan Allah yang hidup itu, kita ada di dalam Allah yang hidup itu, dan kita di dalamnya juga kita bergerak. Ini adalah gagasan luar biasa, pewahyuan luar biasa dari seorang Rasul Paulus yang berbicara tentang movement. Inilah salah satu gagasan teologi terbesar tentang pergerakan atau movement. Apa sebenarnya movement itu? Sederhananya begini, movement itu ya gerakan, pergerakan atau gerak. Secara keseluruhan itu disebut bersifat dinamis. Karena Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang dinamis, Allah yang hidup, Allah yang terus bergerak.
Dalam arti kenapa disebut dinamis, walaupun pada hari yang ketujuh Allah itu diam, istirahat di kitab Wahyu, sebetulnya beliau dalam arti sesungguhnya tetap dinamis. Saya senang dengan kata-kata dinamis ini. Dinamis itu dalam diam pun dia tidak statis, begitu. Beda dengan yang berhenti total atau dalam bahasa Jawanya mandek begitu ya. Tidak. Dinamis itu satu keadaan. Mungkin kita bisa tidak banyak kegiatan. Contoh adalah intimasi dengan Tuhan itu sebetulnya sangat dinamis walaupun dia diam. Ya, jadi mohon difahami, movement dalam pengertian yang teologi Rasul Paulus adalah sebuah keadaan yang dinamis, pergerakan yang dinamis seperti sifat Allah itu. Nah, singkatnya seperti itu, maka kita akan temukan dua hal pagi ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ya, kita mengerti ya ini tadi ini altar sesungguhnya ya, altar to known God yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu. Nah, beda dengan Allah kita, dan Allah kita yang disebut tadi di atas adalah Allah yang dinamis, itu adalah Allah yang bergerak. Nah, ini bagian satu. Sekarang kita dapati movement, mengapa begitu? Karena Allah kita itu Allah yang bergerak. Allah yang dinamis. Kristus adalah Allah senantiasa bergerak. Dinamis. Allah yang di dalam kita itu tidak statis. Artinya apa? Allah bergerak, memegang kendali seluruh kehidupan alam semesta. Jadi sifat Allah yang dinamis itu dalam diamnya beliau mengendalikan seluruh dunia ini. Tidak statis sampai saat ini. Maka benarlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa beliau berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Kata Tuhan. Bapakku bekerja sampai sekarang. Yang saya redline, yang beri tanda merah itu penekanan kepada kondisi Allah hingga hari ini. Beliau Allah yang bekerja sampai sekarang. Jadi Allah yang tidak tidur. Ingat konteksnya ketika Rasul Paulus ada di Athena yang dijumpai patung-patung, bahkan tidak diketahui siapa itu karena terlalu banyak Allah yang tidak diketahui dan diam, tidak bisa lakukan apa-apa. Maka Paulus katakan beda dengan Allah kita. Dan ini juga diakui sendiri oleh Tuhan Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang. Sampai hari ini. Apa implementasi langsung dari atau akibat langsung dari kebenaran ini Allah kita yang dinamis itu? Itu artinya apa? Kita tidak perlu khawatir karena Allah sampai hari ini tetap bekerja. Tidak statis. Puji Tuhan saudara, walaupun ini kondisi COVID, kondisi yang sangat mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan. Sebagian orang mungkin mulai pesimis, Allah ini pegang kendali atau tidak. Tapi percayalah dengan hakikat Allah yang dinamis yang bekerja sampai sekarang itu. Bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah yang bukan diam melihat situasi-situasi yang terjadi sekarang. Ya, saya tidak uraikan satu-satu bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh COVID ini begitu luar biasa. Ya, contohnya sampai hari ini kita tidak bisa, masih belum bisa on-site kumpul bareng-bareng begitu ya. Akhirnya kita trial error harus lewat YouTube, kemudian Google Meet, sekarang kita coba Zoom. Ini semua adalah upaya untuk terus bergerak. Kenapa? Karena ya situasi seperti ini. Tapi pun di atas itu semua, karena kita punya Allah yang dinamis, yang bekerja sampai sekarang, kita mesti jadi tetap tidak kehilangan harapan bahwa Allah kita itu Allah yang tetap pegang kendali. Sering Bapak Gembala katakan, God is in control. Kita harus tetap percaya. Karena kita punya Allah yang berbeda dengan Allah yang ada di Yunani pada saat itu. Bahkan Daud mengatakan, nyanyian ziarah,
Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana akan datang pertolongan? Banyak orang seperti itu, hampir desperate hari-hari ini. Beliau katakan, pertolonganku dari Tuhan. Tuhan yang mana? Bukan Tuhan di Athena itu, tapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ganti dengan nama kita, takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Inilah implikasi langsung dari kebenaran yang diungkap oleh Rasul Paulus. Karena kita memiliki Allah yang dinamis, yang terus pegang kendali setiap keadaan, sehingga dia tidak pernah tertidur. Orang Jawa mengatakan Gusti mboten sare, itu memang iya. Ayo hari ini kita percaya. Kita sudah menjelang masuk bulan ke-8 COVID ini. Dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Tapi letakkan perspektif ini melampaui semuanya. Yaitu bahwa di atas itu semua, saya punya Allah yang pegang kendali, yang dinamis, yang tetap bekerja sampai hari ini, dan yang tidak pernah tertidur. Puji Tuhan. Kebenaran ini perlu kita angkat terus dalam jiwa kita, sehingga kita terus bisa menaikkan ucapan syukur. Ya. Kenapa Allah yang demikian itu yang kita percayai harus terus kita pegang? Ya, oleh karena itu kita terus berharap kepada Dia. Dengan keberadaan Allah yang dinamis seperti ini, kita orang percaya harus optimis. Ya, kita orang percaya harus tetap punya pengharapan. Ya, percaya bahwa Allah terus pegang kendali. Tidak ada yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan kita mesti yakin Allah itu bekerja hingga hari ini dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi Allah yang dinamis, yang pegang kendali itu, Allah yang tidak pernah tidur itu, yang mengontrol keadaan itu, layak kita percayai karena Beliau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagian ini, biarlah kita di rumah kita masing-masing, ayo kita katakan amin. Amin saudara ya, amin. Apapun, ini poin 1. Dengan punya Allah yang tidak sama dengan Allah yang di Athena itu, dan Allah kita adalah Allah yang tidak diam, Allah yang tidak tidur, Allah yang mengerti setiap kondisi kita, dan di atas itu semua, yang merancang semuanya. Kalau toh beliau mengizinkan COVID ini sebentar, atau saat ini terjadi, atau nanti berapa saat terjadi, jangan goyah. Semata-mata itu untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yaitu saudara dan saya. Puji Tuhan. Selanjutnya, karena kita memiliki Allah yang demikian, Rasul Paulus lanjutkan khotbahnya tadi, saya ulang yang di atas, kita bergerak di dalam Dia. Maka sebagai bagian yang mesti kita kerjakan, orang percaya juga tidak boleh statis. Nah, itu. Karena kita punya Allah yang dinamis. Orang percaya tidak boleh statis. Orang percaya tetap juga harus dinamis dalam segala sesuatu. Cuman begini, kedinamisan orang percaya atau movement atau pergerakan orang percaya itu dibatasi tadi oleh khotbah Rasul Paulus. Di dalam Dia kita hidup. Tidak, saya ulangi ayat itu ya. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Kisah Rasul pasal yang 17 di ayat pertama tadi ayat 28. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Nah, movement pergerakan orang percaya itu harus terus ada di dalam Dia. Ini memberi pengertian yang luas dan saya bersyukur pada bulan ini ketika belajar tentang movement ini. Sungguh pun kita punya Allah yang dinamis dan kita juga harus tidak boleh statis. Tapi pergerakan atau movement gereja, movement orang percaya,
itu dibatasi oleh koridor kehendak Allah. Nah ini, dalam istilah bahasa Malangan disebut tidak boleh bergerak sendiri atau sak carpe diem. Karena di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Kenapa ini perlu saya tekankan dan Tuhan mau tekankan pagi ini? Dalam kekalutan, dalam situasi yang tidak menentu, dalam kondisi-kondisi yang serba tidak menentu, kecenderungan untuk bergerak, untuk movement, itu kadang-kadang melampaui rule atau protokol yang Allah tetapkan. Nah ini hati-hati. Jadi kita harus dinamis, tetapi mesti ingat, harus bergerak di dalam Dia. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak. Seperti kata pujanggamu, kita ini juga keturunan Allah, kata Paulus. Teologi movement yang luar biasa. Allah dinamis, kita pun mesti dinamis. Sebagai anak Allah. Tapi orang percaya gereja Tuhan tidak boleh bergerak liar sendiri-sendiri. Atau sak carpe diem, ambil cara sendiri. Tetap harus ada protokol surgawi. Bagaimana kita bergerak. Nah, ini time to move, ini mengajarkan kita untuk tetap bergerak di dalam Dia. Baik sebagai pribadi rumah Allah ataupun sebagai komunitas atau gereja secara eksklesia. Pergerakan ini tidak boleh keluar dari protokol Allah sendiri. Kalau ada orang bergerak di sana, makanya kita jadi mengerti ya. Kenapa Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23 itu ada sebuah teguran. Makanya kita harus bergerak. Allah dinamis, tidak statis, pergerakan kita harus di dalam Dia. Karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Camkan ini untuk kita orang Kristen, mau bikin movement apapun, mau melakukan apapun, batasannya di dalam Dia, kita harus bergerak. Ini ada ayat yang populer sekali. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hari terakhir seperti ini banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tuhan declare, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang saya beri tanda merah, kalian semua pembuat kejahatan yang sudah sering dibahas, baik oleh Pak Gembala, Pak Roni, maupun saya juga pernah sampaikan, itu asalnya adalah iniquity. Ya, pembuat kejahatan di ayat yang ke-23 itu iniquity, itu anomia, itu adalah sebuah kondisi tanpa hukum atau lawlessness. Nah, kenapa ini saya angkat kembali? Itu tadi, karena pergerakan atau movement orang percaya kalau bergerak di luar Allah itu ilegal. Itu anomia, itu makanya sudah melakukan banyak hal oleh Tuhan tetap dianggap anomia, the condition of without law, atau tidak ada hukum. Sak carpe diem itu tetap tidak diizinkan, maksudnya begitu. Jadi semua hal, semua aktiviti, semua movement orang percaya, baik itu di bisnis hari-hari ini, di sekolah kita, di dalam menyusun masa depan dan cita-cita, keluarga, dan semua pelayanan harus dilakukan di dalam Dia. Jadi movement tidak boleh di luar Dia. Bahkan harus diinisiasi, diprakarsai oleh Allah dulu. Allah dulu yang harus memulainya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan,
Itulah yang harus kita kerjakan. Semua aktivitas kita harus bersumber dari Dia. Karena sumber pergerakan adalah Allah. Maka kapan kita bergerak? Kapan kita berhenti sebentar untuk bergerak, tapi tetap dinamis? Itu harus tetap menunggu komando ataupun signal dari Allah. Ya. Ini beberapa contoh pergerakan atau movement Kristen akan memberikan kita pengertian bahwa penting untuk memahami situasi seperti saat ini, kita harus tetap dinamis, tapi bergeraknya seperti apa? Presiden kita sering katakan, kita harus memahami kapan pedal diinjak, kapan gas, kapan rem. Dan itu semua dikoordinasikan oleh surga. Penting kita memahami. Memang sekarang adalah waktunya kita untuk bergerak dalam semua sisi kehidupan. Contoh hari ini, kita tidak boleh kalah. Ada COVID ini lalu kita gampangannya ya sudah menyerah, tidak ada ibadah, tidak ada pertemuan, sudah. Tapi kita tidak menyerah, bukan? Kita ada FIFA, kita ada Zoom, kita ada Google Meet, kita ada YouTube, dan ada message, dan ada juga menggunakan teknologi untuk bertelepon dan sebagainya. Itu semua adalah movement, ya, untuk terus melakukan pergerakan karena sifat Allah seperti itu. Cuman harus dalam kondisi pergerakan itu dalam kontrol ilahi. Penting untuk mengetahui. Ada beberapa contoh Kristen, nanti implementasi di akhir, karena hari ini apapun yang kita kerjakan, saudara, entah pelayanan, entah marketplace, entah apapun, kita harus bergerak dari patokan itu. Perhatikan ini ya, ada beberapa kisah atau pentingnya bahwa pergerakan itu harus menunggu Tuhan. Karena ada kalanya Tuhan suruh diam, Tuhan suruh tunggu. Ini kisah saya dapatkan di dalam hari-hari akhir Rasul Paulus ketika akan bergerak ke Roma, harus ke Italia, ya, karena Tuhan. Dan hari itu mereka naik kapal. Ya, singkat cerita, dalam kisah 27 itu dikisahkan perahu atau kapal yang membawa Rasul Paulus itu harus terdampar. Setelah kena angin badai sekian lama, muncul ayat 21. Dan karena beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah kapal yang diombang-ambingkan menuju Roma itu. Dan berkata, saudara-saudara, nah ini, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta. Waktu di Pulau Kreta sebenarnya sudah ada nasihat dari Tuhan lewat Rasul Paulus, gak usah berlayar. Nah ini, orang percaya mesti ngerti kapan mulai move dan kapan mulai diam untuk tidak bergerak, tapi tetap dinamis. Ya, tetap siap menunggu komando, bukan pasif. Kalau pasif itu tidak punya kehendak sama sekali untuk beranjak. Sudah diam saja, masa bodoh itu. Tapi ini tidak. Sebetulnya Allah sudah mencegah, ya, pergerakan itu tidak dilanjutkan di Pulau Kreta, tetapi mereka akhirnya jalan saja karena memang otoritas di kapal itu, yaitu perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Ini hati-hati saja. Dalam pergerakan kita mesti paham. Allah kita Allah yang bergerak, kita pun harus bergerak, tapi pergerakan kita mesti apapun dalam hidup ini. Mau bisnis, mau bikin toko apa, mau kerja apa, mau apa. Akan ada banyak informasi yang kita terima. Tetapi satu hal, karena protokol kerajaan kita harus bergerak di dalam Dia, maka harus lebih mendengarkan Tuhan. Ya. Makanya Paulus tadi ngomong,
jika sekiranya nasihatku dituruti. Artinya Paulus mengatakan, coba tadi mendengarkan aku. Tidak mendengarkan hanya jurumudi saja dan nahkoda walaupun mereka lebih berpengalaman. Nah ini saudara, di situasi-situasi seperti ini, mari implementasinya seluruh warga kerajaan. Saya harap kita lebih pasang antena kita untuk benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau kehendaki atas kita, baik keluarga kita, marketplace maupun pelayanan kita. Ya, kita mesti mengerti, tidak seperti yang terjadi di situ yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi untung oleh karena kasih Tuhan, mereka masih bisa selamat dan kapal itu akhirnya terkandas di sebuah pulau namanya Pulau Malta. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan warga kerajaan dikasih Tuhan, tapi ada kalanya Tuhan juga mengatakan jalan terus. Kalau di kisah Paulus ini mestinya berhenti dulu tadi. Tapi mereka ngotot jalan. Ya, Tuhan itu kadang nyuruh, tak berhenti dulu sebentar. Dalam kedinamisan engkau berhenti sejenak. Tapi ada kalanya Tuhan tidak seperti itu. Ada satu contoh lagi. Ya. Saya akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana Tuhan bekerja. Kali ini ketika terjadi kelaparan timbul, ya, pergilah Abraham ke Mesir. Ada kelaparan, Abraham pergi ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dan Tuhan tidak melarang Abraham untuk move, untuk bergerak ke sana. Tapi coba, kisah yang sama ternyata anaknya di Kejadian 26, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham, karena dulu pernah ada, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Perhatikan ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, berfirman, jangan pergi ke Mesir. Peristiwanya sama, saudaraku. Sama, ada kelaparan. Tapi respon Tuhan berbeda. Untuk Abraham diizinkan bergerak, to move, tapi untuk Ishak jangan bergerak. Nah, saudara, hadapi saja. Ada kalanya dalam hidup itu Tuhan minta kita diam, atau menghindar, atau tunda. Proyekmu tunda, pekerjaanmu tunda, misalnya. Persetujuan bisnis tunda dulu. Atau hal-hal lain dalam hidup sudah kita pending dulu. Tapi ada kalanya Tuhan mau jalan, hadapi face to face. Kamu harus fight dengan itu. Ya, karena Tuhan akan lakukan sesuatu. Nah, saudara, bagian kedua ini saya ingin lemparkan sebuah kebenaran kepada saudara sekalian bahwa pandai-pandailah hari-hari ini menangkap signal dari Tuhan kapan kita bergerak, kapan kita diam. Hari ini COVID yang sudah masuk bulan ke-8. Memang harus disiasati. Pemerintah kita mengatakan kita harus pinter-pinter pedal, gas, dan rem. Artinya kita tidak bisa terlalu lama dalam kondisi statis. Mati semua nanti. Tapi mesti harus gerak. Tapi pergerakannya harus cakap. Kapan kita bergerak dan kapan kita diam, digunakan hikmat, digunakan petunjuk-petunjuk Tuhan supaya kita bisa mengatasi semuanya. Kapan harus fight, kapan harus berhenti dan diam. Ada satu lagi kisah ya yang menarik. Kisah itu ketika Samaria dikepung. Nah, ini kapan ya? Dari kondisi yang 0 menuju kondisi 50% ini sebetulnya. Ada 4 orang sakit kusta di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, karena Samaria sudah dikepung. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Artinya ini, ngapain kita diam saja tidak bergerak? Kita mesti bergerak. Ini dikonfirmasi oleh Nabi Elisa bahwa ini memang yang dimaui oleh Tuhan. Ya. 4 orang kusta ini dapat revelation, dapat pewahyuan dari Tuhan, dan mereka bisa nangkep akhirnya salah seorang.
Dan 4 orang akhirnya setuju, demikian revelasinya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota pada dalam kota kelaparan atau tetap di kota Samaria, kita akan mati di sana. Tapi jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga maksudnya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Yes, ini revelation. Mereka dapatkan sesuatu, pewahyuan yang membuka kemungkinan baru. Kalau mereka diam, kemungkinan hidupnya nol, karena akan mati kelaparan juga. Tetapi kalau kemudian mereka bergerak, naik jadi 50%. Karena begini, kalau kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram, mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika matikan kita akan mati. Jadi ada memperbaiki kans untuk bisa memperoleh kemenangan. Revelation ini didapat oleh 4 orang ini, dan mereka nangkep maksudnya, dan akhirnya benar kisahnya. Mereka berhasil menikmati jarahan yang luar biasa, tapi perwira yang ada di sana akhirnya mati diinjak-injak. Nah, ini dari kisah-kisah yang saya paparkan ini time to move, ini waktu untuk bergerak, tapi warga kerajaan mesti mengerti sinyal-sinyal dari surga. Ada kalanya Tuhan minta kita move, kalau minta move dan kita harus bergerak, kita bergerak di dalam Dia, gunakan logika dan hikmat, kapan ngerem, kapan ngegas, supaya kita mampu menikmati kemenangan. Karena hari-hari ini, COVID ini, tidak ada satupun negara di dunia yang sudah punya sebuah pandangan bahwa ini akan berakhir tanggal sekian, bulan sekian. Walaupun dijanjikan ada vaksin misalnya pada bulan November. Tapi ada banyak literatur yang saya baca, vaksin itu hanya bertahan 6 bulan. Ada yang bertahan 1 tahun. Bayangkan orang yang divaksin pertama, 6 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian kekebalannya menurun, tetapi lingkungan belum tervaksin semua. Karena proses vaksinasinya juga, hari ini kita cuma dapat kabarnya 53 juta, itu pun nanti mana prioritasnya yang dulu. Kita masih belum tahu. Intinya begini, situasinya masih tidak menentu. Tapi pilihan itu sekarang terbuka buat kita. Satu, bahwa kita harus bergerak. Mulailah hari ini kita bergerak. Tapi saya ingatkan, kita bergerak dalam koridor Allah. Jangan pernah bergerak tanpa komando Tuhan. Pergerakan kita di sisi bisnis, saudara, hari ini kalau bisnis reguler saudara yang saudara adakan sebelum COVID itu mengalami gangguan, lewat firman Tuhan ini saudara punya keberanian untuk kemudian mulai minta hikmat dari Tuhan. Apa yang mesti dilakukan? Kita tidak diam menunggu sampai kemudian habis semua. Hari-hari ini kita dituntut untuk gandeng terus dengan surga, mohon anugerahnya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita perintah-perintah untuk kita bisa menang atas semua kesulitan-kesulitan ini. Ada banyak kisah sukses justru di waktu-waktu seperti ini karena orang-orang bergerak dalam pimpinan Tuhan dan memahami hari-hari ini ada banyak ceruk. Kemarin ada laporan dari sidang kabinet terbatas bahwa salah satu yang paling bergerak pertumbuhan paling bagus dari hari ini pertanian. Pertanian kita tumbuh 14% karena bidang-bidang yang lain pada mati semua, pada terkena semua. Nah, artinya apa? Ini ada satu sisi di sana dan segala turunannya yang bisa dikerjakan. Nah, negara pun bergerak ke sana. Kita sebagai warga kerajaan, ayo, satu, ini COVID memang, tapi jangan menghalangi, kita harus tetap ibadah. Nah, hari ini saya bersyukur kita ada partisipan kurang lebih 30 lebih, tapi ya masih kurang, saudaraku. Jangan statis, jangan diam. Apapun yang gereja kita adakan, ayo kita sambut dengan sukacita. Ini adalah cara kita tetap bergerak di dalam koridor Allah. Tetap jalan. Nanti di sana kita akan temukan hal-hal yang Tuhan bukakan yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Di bidang bisnis pun juga demikian, tetap gandeng Tuhan, waktunya bergerak, patokannya itu. Jangan nekat di luar itu.
Nah, jika semua pergerakan senantiasa kita konsultasikan dengan Allah, pasti akan terjadi kemenangan. Memang ada waktunya diam, ada waktunya kita bergerak, ada waktunya kita melangkah sedikit, tapi semua tetap harus dalam koridor Tuhan. Hari-hari ini gereja tidak boleh kalah, kekristenan tidak boleh kalah dengan COVID ini. Kita tidak menyerah, dan hari ini kita bisa beribadah, ya. Dan ini ibadah Zoom ini sekaligus kita berkata kepada kuasa gelap, engkau tidak bisa mengalahkan. Kita masih bisa bersekutu. Dan kita lebih dari 2 atau 3 orang. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Allah hadir. Dan mujizat masih terjadi. Kita jangan terintimidasi bahwa ibadah mesti harus kumpul. Tidak itu. Pergerakan-pergerakan Allah itu harus kita ikuti. Tadi Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Seperti yang saya berikan contoh-contoh tadi. Bahwa itu semua membutuhkan kita hikmat yang luar biasa. Dan hikmat didapat karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada akhirnya saudara, saya ingin sampaikan semua sisi kehidupan kita, ayo kita mulai bergerak lagi. Bisnismu, tekuk lutut, minta tolong ke Tuhan. Apa yang mesti kerjakan? Tiba-tiba saudara dapat ide, mungkin aku akan jual ini, aku akan catering, atau mungkin aku akan jual online, atau apapun lah. Percayalah ketika itu berasal pergerakan itu, movement itu datang dari Tuhan. Itu akan membuka berkat yang luar biasa, yang bisa mendobrak semua bahkan lebih baik. Saudara. Mungkin keluarga saudara, mungkin pelayanan kita, mungkin studimu, apapun saudara. Hari ini Allah kita Allah yang tetap bergerak. Allah yang tidak statis, Allah yang tidak tidur. Maka kita seyogianya juga harus berpikir. Dan minta Tuhan, kita mesti jalan. Jangan pernah dikalahkan oleh apapun. Hari ini kita tetap bisa ibadah. Dan mungkin iblis juga tidak tinggal diam. Dia akan ngomong, aduh, Zoom ngapain ikut. Males. Gak enak, gak kepethuk, saudara. Ayo. Ini situasinya berbeda. Gitu. Jadi kita move harus tetap dalam pergerakan Allah. Tandanya apa? Ya ketika otoritas kita Zoom, ayo kita sama-sama. Ikuti. Itu namanya movement yang dari Tuhan. Jangan kemudian kita bergerak sendiri-sendiri. Karena pergerakan yang dikontrol oleh Allah itu akan membawa kepada kehidupan. Ya, termasuk apapun dalam segi kehidupan. Sekarang tidak terasa ini, waduh sudah lebih dari 25 menit. Situasi mungkin kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi jika kita bergantung kepada Allah yang memegang kendali kehidupan, dan kita tetap bergerak sesuai garis komando, pasti kemenangan menjadi bagian kita. Ayo rame-rame katakan amin. Jangan ada diskresi. Ada pasukan yang keluar dari garis. Dan mulai bergerak sendiri-sendiri. Ini waktunya movement kita satu langkah. Yang kepala keluarga gerakkan istri dan anak-anakmu. Indah kalau minggu begini, ya sudahlah. Mungkin satu rumah dinyalakan satu boleh, tapi nonton rame-rame. Gitu. Saya harap seperti itu. Walaupun partisipasannya 30, 40, saya harap itu karena ditonton banyak orang di rumah. Saya yakin, tetap buka hati. Buka hati, di sana Tuhan akan berikan sesuatu. Jangan dianggap bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Lalu kita lebih percaya, sudahlah cari solusi sendiri. Seperti nahkoda dan jurumudi itu, perwira itu, kapal itu. Tapi Tuhan mau kita bergerak bersama-sama. Ketika kita lakukan ini, bergantung penuh pada Tuhan yang hidup, dan bergerak sesuai garis komandonya, coba ini. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Akhirnya bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kalau kita mau Allah bekerja lebih jauh, lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan pikirkan. Caranya tadi, percaya terus kepada Dia dan ikuti komandonya. Pergerakan kita tidak boleh meleset dari apa yang Tuhan inginkan. Maka Allah akan bekerja lebih banyak
daripada yang kita doakan dan pikirkan. Itulah yang Tuhan janjikan buat warga kerajaan pagi ini. Jangan putus asa, saling mendoakan, tetap percaya Tuhan dan bergerak terus dalam komando Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, saudaraku. Saya akhiri firman Tuhan pagi ini. Ini pertama saya pun redek, saudaraku. Ya, ini agak keringetan, tidak seperti biasanya. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak menyerah. Akan jalan terus dan saya percaya nanti pada pertemuan-pertemuan mendatang. Semua saudara dipakai Tuhan. Dan akhirnya segala kemuliaan untuk Tuhan. Saya serahkan pada Pak Gembala untuk bisa berdoa. Terima kasih.